Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 25 perilaku organisasional akan menjelaskan mengenai emotion and mood. Next. Berikut ini adalah anggota kelompok kami, ada Hilmi Zian, ada Rega Sandinata, dan saya sendiri Davina Nurdian. Next. Nah, yang pertama, apa sih itu emosi dan apa itu mood? Pertama-tama kita akan mengetahui apa itu affect terlebih dahulu. Affect adalah berbagai perasaan yang dialami oleh orang-orang. Apa sih perbedaan dari emosi dan mood itu? Yang pertama, emosi itu biasanya lebih intens, kemudian jangka waktu terjadinya lebih pendek, dan penyebabnya lebih spesifik. Contoh dari emosi adalah yang paling umum yaitu marah, takut, sedih, bahagia, perasaan jijik, dan juga terkejut. Kemudian untuk mood itu biasanya kurang intens daripada emosi dan jangka waktu terjadinya itu lebih panjang serta penyebabnya kurang spesifik atau lebih umum. Mood secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu mood positif dan juga mood yang negatif. Nah, untuk sumber-sumber dari emosi dan mood sendiri yang paling umum adalah 10 yaitu ada kepribadian. Kepribadian yang berbeda akan menyebabkan perbedaan respon dari masing-masing orang terhadap suatu kondisi, mood dan emosi yang mereka tampilkan. Kemudian untuk waktu. Nah, menurut penelitian, orang-orang cenderung lebih bahagia ketika terjaga pada waktu jam 10 pagi hingga jam 3 sore. Kemudian untuk hari, tentu saja kita tahu bahwa orang-orang akan cenderung lebih bahagia ketika menjelang akhir pekan. Kemudian untuk cuaca. Cuaca ini sebenarnya tidak secara langsung mempengaruhi mood dan emosi kita, tetapi tergantung dari kepribadian dan respon yang kita berikan terhadap cuaca itu sendiri. Kemudian untuk stres, stres kecil apapun itu akan memberikan pengaruh negatif terhadap mood yang kita miliki. Kemudian kegiatan sosial, contohnya adalah makan, itu dapat meningkatkan mood positif kita. Kemudian untuk tidur, tidur yang cukup dalam sehari akan membantu kita untuk meningkatkan mood positif kita. Kemudian untuk olahraga, olahraga selain bagus untuk fisik kita, tentu saja juga bagus untuk kesehatan mental kita. Karena olahraga juga dapat meningkatkan mood positif kita. Kemudian untuk usia, orang-orang dengan usia yang lebih tua biasanya lebih mudah untuk memandang sisi positif dari suatu kondisi. Sehingga lebih mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood positif mereka. Kemudian untuk seks, nah wanita biasanya itu lebih ekspresif ketika menampilkan mood dan emosi mereka daripada laki-laki. Pertanyaannya yang terkait dengan organizational behavior adalah, apakah emosi membuat kita menjadi irasional? Jawabannya tentu tidak, karena emosi sangat penting dalam pemikiran rasional. Karena emosi membantu seseorang untuk memahami kondisi yang ada di sekitarnya. Kemudian kunci dalam decision making yang baik adalah dengan melibatkan nalar dan perasaan di dalam keputusan kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah emosi membuat kita menjadi etik? Keyakinan seseorang tentang etika terbentuk oleh lingkungan di sekitar mereka. Akibatnya, respon dan moral emotions yang dimiliki oleh orang-orang dalam suatu lingkup yang sama akan cenderung menjadi sama juga. Nah, hal ini akan membuat kita secara rasional cenderung menganggap reaksi emosional sebagai sesuatu yang etis, karena kita memiliki kesamaan keyakinan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang selanjutnya terdapat yang bernama emotional labor, merupakan ekspresi emosi karyawan yang diharapkan oleh organisasi selama karyawan menjalani aktivitas interpersonal di lokasi kerja. Sebagai contohnya aja, pramugari diharapkan tampak riang dan petugas pemakaman diharapkan tampak sedih ketika sedang bekerja. Next. Selanjutnya ada tipe-tipe dari emosi sendiri. Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah felt emotion dan yang pertama adalah felt emotion dan yang kedua adalah displayed emotion. Felt emotion adalah emosi aktual dari sebuah individu, sedangkan displayed emotion adalah emosi yang dianggap layak dan dituntut agar ditampilkan menurut pekerjaan yang bersangkutan. Kemudian ada yang dinamakan dengan emotional dissonance, yaitu pertentangan atau perbedaan antara emosi aktual yang dirasakan dengan emosi yang diharapkan. Jika disonan yang dirasakan terlalu besar, karyawan akan mengalami kelelahan emosi atau yang biasa disebut dengan burnout. Next. Dia ada emotional intelligence.
adalah kemampuan seseorang untuk mendeteksi dan mengelola petunjuk-petunjuk serta informasi emosional. Terdapat pula psikolog yang mendefinisikan kecerdasan emosional adalah suatu kemampuan atau intelijensi yang di dalamnya terdapat kemampuan untuk memahami perasaan diri sendiri dan orang lain. Kecerdasan emosional biasanya lebih mempengaruhi kehidupan sosial yang terjadi, karena saat berkehidupan sosial kita bertemu manusia lain, dan dalam hal ini pengendalian emosi dibutuhkan sangat dibutuhkan. Dalam pembentukan kecerdasan emosional terdapat komponen-komponen yang menjadi pembentuk dari kecerdasan emosional itu sendiri. Yang pertama ada kesadaran diri. Kesadaran diri di sini adalah kesadaran yang mana kita mampu memahami mengenai emosi yang ada di dalam diri kita. Hal ini merupakan aspek terpenting dalam kecerdasan emosional. Semakin memahami kondisi emosi yang ada di dalam diri dan pengendaliannya, semakin baik juga kondisi kecerdasan emosi yang terbentuk. Peneliti mengungkapkan bahwa pada dasarnya orang memiliki kesadaran diri sendiri itu memiliki ciri mempunyai selera humor yang baik, punya kepercayaan diri yang tinggi, dan mempercayai kemampuan diri sendiri, serta menyadari cara orang memandang diri mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen diri. Dalam hal ini yang dimaksud di sini adalah individu harus memiliki pengaturan emosi yang baik. Setelah mampu untuk menyadari adanya emosi di dalam diri sendiri, akan memunculkan dampak bagi orang lain. Maka dalam kinerjanya, kecerdasan emosional harus mampu mengelola emosi dan mengaturnya. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki keterampilan sosial. Pemahaman emosional bukan hanya melibatkan memahami emosi diri sendiri, melainkan memahami emosi orang lain. Semakin sering berinteraksi dan menerapkan pemahaman terhadap diri sendiri dan orang lain, hal ini akan membantu dalam membentuk kecerdasan emosi yang semakin tinggi. Yang selanjutnya adalah mempunyai empati. Empati diartikan sebagai kemampuan diri untuk lebih memahami perasaan orang lain, dan dalam hal ini sangat penting untuk pengembangan kecerdasan emosi. Empati yang ada membentuk pemahaman mengenai emosi yang sedang dirasakan lawan bicara kita ataupun orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang terakhir adalah memiliki motivasi diri. Peran kunci dalam membentuk kecerdasan emosional dipegang oleh motivasi dari dalam diri sendiri. Orang yang cerdas secara emosional memiliki kecenderungan termotivasi di luar motivasi eksternal, seperti mendapat ketenaran, pujian, uang, dan pengakuan. Next. Selanjutnya ada emotional regulation. Kalian pernah nggak sih mencoba menghibur diri saat merasa sedih atau menenangkan diri saat sedang marah? Kalau pernah, berarti kalian ini telah terlibat dalam regulasi emosi. Ide sentral di balik regulasi emosi adalah untuk mengidentifikasi dan memodifikasi emosi yang Anda rasakan. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa emotion management ability adalah prediktor yang kuat untuk memperkirakan kinerja tugas seseorang dan perilaku organisasional citizenship. Next. Selanjutnya ada emotion regulation technique. Di sini ada 6 teknik yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada surface acting. Teknik ini memaksa untuk memberikan respon yang tepat sesuai dengan kondisi yang terjadi sembari memvalidasi perasaan mereka. Kedua ada deep acting. Teknik ini dilakukan dengan berusaha untuk merubah emosi diri agar selaras dengan perilaku yang dibutuhkan pekerjaan. Yang ketiga ada emotional suppression. Teknik ini memfasilitasi pemikiran praktis dalam jangka pendek yang hanya membantu ketika peristiwa ini sangat negatif dan memicu reaksi emosional yang tertekan selama krisis. Keempat, ada cognitive reappraisal. Teknik ini merupakan teknik yang paling membantu individu dalam situasi di mana mereka tidak dapat mengendalikan sumber stres. Kelima, ada social sharing. Social sharing ini dapat mengurangi reaksi kemarahan ketika orang dapat berbicara tentang fakta situasi yang buruk, perasaan mereka tentang situasi tersebut, ataupun aspek positif dari situasi tersebut. Namun, kita harus berhati-hati karena mengungkapkan rasa frustasi ini dapat mempengaruhi orang lain. Terakhir ada mindfulness. Perhatian ini dapat menyebabkan peningkatan kinerja pekerjaan, keseimbangan kerja, dan kualitas tidur yang membuat seseorang menjadi segar setelah bekerja. Kemudian mengurangi niat berpindah, perilaku pembalasan setelah mengalami ketidakadilan,
dan perilaku kerja yang kontraproduktif. Next. Selanjutnya ada OB Application of Emotion and Mood. Yang pertama di sini ada proses seleksi. Salah satu implikasi dari bukti tentang emotional intelligence adalah pengusaha harus menjadikan AI ini sebagai pertimbangan proses seleksi terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan interaksi sosial yang tinggi. Kedua, ada pada pengambilan keputusan. Suasana hati dan emosi memiliki efek pada pengambilan keputusan yang harus dipahami oleh manajer. Karena emosi dan suasana hati yang positif membantu orang untuk membuat keputusan yang tepat, juga bisa meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Keempat, ada pada kreativitas. Orang yang mengalami suasana hati atau emosi positif lebih fleksibel dan terbuka dalam berpikir, sehingga mereka akan dapat lebih kreatif dalam menghasilkan banyak pilihan ide. Next. Keempat, ada motivasi. Memberi umpan balik kinerja dapat mempengaruhi suasana hati mereka, yang kemudian akan mempengaruhi motivasi. Karena umpan balik yang semakin memperkuat suasana hati positif akan dapat membuat orang tampil lebih baik. Kelima, ada pada kepemimpinan. Pemimpin dianggap lebih efektif ketika mereka berbagi emosi positif dan pengikut lebih kreatif dalam lingkungan emosional yang positif. Karena hal tersebut bisa menghasilkan optimisme, kerjasama, dan antusiasme yang lebih besar pada karyawan. Hal tersebut juga mengarah ke interaksi sosial yang lebih positif dengan rekan kerja dan pelanggan. Keempat, ada negosiasi. Orang yang tidak emosional mungkin merupakan negosiator terbaik karena mereka tidak mungkin mengoreksi secara berlebihan ketika dihadapkan pada hasil yang negatif. Next. 7. Ada pelayanan pelanggan. Keadaan emosional pekerja mempengaruhi tingkat layanan pelanggan yang mereka berikan. Contohnya, pelanggan yang menangkap suasana hati atau emosi positif dari karyawan akan berbelanja lebih lama. Dan ketika seorang karyawan merasa diperlakukan tidak adil oleh pelanggan, ia akan sulit menunjukkan emosi positifnya. Kedelapan, ada pada kepuasan kerja. Suasana hati yang positif di tempat kerja dapat meluas ke jam kerja dan suasana hati yang negatif dapat dikembalikan ke suasana hati yang positif setelah beristirahat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki hari baik di tempat kerja cenderung akan memiliki suasana hati yang lebih baik di rumah ketika malam hari dan juga sebaliknya. Kesembilan, ada perilaku yang menyimpang di tempat kerja. Orang yang merasakan emosi negatif lebih cenderung terlibat dalam perilaku menyimpang jangka pendek di tempat kerja. Contohnya seperti bergosip atau menjelajahi internet secara berlebihan daripada bekerja. Terakhir, yang ke-10 ada keselamatan dan cedera di tempat kerja. Sebaiknya, manajer memilih anggota tim yang positif untuk berkontribusi terhadap lingkungan kerja yang positif. Sebab, hal tersebut dapat menularkan suasana hati yang positif pula dari anggota tim ke anggota tim yang lain, serta tidak menyebabkan cedera di tempat kerja. Next. Yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan affective event theory. Model ini mencoba menggambarkan hubungan kejadian atau karakteristik di lingkungan kerja terhadap emosi karyawan yang kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku kerja. Model ini membuktikan beberapa hal. Yang pertama, kepribadian dan mood individu akan mempengaruhi intensitas emosi yang ditunjukkan. Individu dengan stabilitas emosi yang rendah akan bereaksi kuat saat menghadapi kejadian negatif. Yang selanjutnya adalah mood dan individu berubah-ubah sejalan waktu, sehingga pengaruhnya pada kinerja juga berubah-ubah. Next. Selanjutnya, kelompok kami akan memberikan ilustrasi mengenai sumber emotion and mood. Ilustrasi yang pertama ada dari sumber olahraga. Tingkatkan mood positifmu dengan berolahraga setiap pagi. Ilustrasi yang kedua ada dari sumber stres. Hah? Ujian? Besok? Aduh, gimana ini dong? Kok dadakan gini sih? Ya iyalah. Aduh, males banget. Mana susah banget lagi. Deh.
Ilustrasi terakhir dari sumber cuaca. Two hours later. Ya, hujan. Nggak jadi bisa pergi deh.